Saudara, kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras Polda Metro Jaya mengungkap wajah dua eksekutor. Sementara dari Puspom TNI sudah menahan 4 prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kasus ini. Selengkapnya kita ulas malam hari ini bersama mantan Kepala Bais TNI Soleman Ponto. Pak Soleman, selamat malam. Ya, selamat malam. Dan ada juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mas Usman, selamat malam. Selamat malam, Kompas TV. Mas Usman, saya mau tanya dulu ke Mas Usman. Ternyata ini ada keterlibatan terduga, yakni adalah prajurit TNI, anggota BAIS. Anda kaget melihat hal ini? Sebenarnya dari pencarian fakta lapangan di awal oleh Koalisi Masyarakat Sipil, kami sudah mengidentifikasi ciri-ciri pelaku yang bukan merupakan warga biasa dan lebih mencerminkan perawakan yang datang dari instansi yang terlatih. Dan itu semakin yakin kami miliki ketika kepolisian mengumumkan temuan yang pertama bahwa mereka adalah orang-orang yang terlatih. Dan bahkan di lapangan, Koalisi Masyarakat Sipil juga bertemu dengan tim penyelidik dan penyidik dari pihak kepolisian. Namun kami tidak memiliki pertemuan atau apapun di lapangan dengan misalnya tim dari TNI. Jadi kami justru lebih kaget ketika ada konferensi pers dari Mabes TNI ketimbang kaget pada pelakunya. Seharusnya pelakunya tetap di dalam proses penyelidikan dan penyidikan lingkungan peradilan umum, dalam hal ini kepolisian. Yang kedua, kami merasa bahwa dengan perkembangan sekarang ini, merasa bahwa tindakan mereka ini sangat-sangat memalukan dan menyalahgunakan fungsi konstitusional dari Badan Intelijen Strategis. BAIS itu tugasnya untuk mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan negara, terhadap ancaman musuh dari luar negeri, bukan mengawasi warga sendiri. Dan kalau ada keterlibatan anggota BAIS dalam kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras? Ya, itu saya kira penyalahgunaan tugas fungsi pokok dari Badan Intelijen Strategis. Badan Intelijen Strategis itu tidak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan keamanan dalam negeri. Mereka tugasnya mengumpulkan informasi, menganalisis informasi yang strategis terkait dengan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, terhadap usaha-usaha sabotase dari musuh luar negeri, bukan dari dalam negeri, apalagi rakyat sendiri. Oke, kalau gitu Pak Soleman, sebenarnya saya mau tanya dulu, apa sih tugas BAIS? Bukannya BAIS tadi ada dalam menangani kegiatan-kegiatan intelijen, kemudian apa yang dilakukan oleh 4 oknum ini kemudian mencederai dan sudah jauh dari fungsi atau tugas pokoknya sebagai badan intelijen TNI? Ya, terima kasih. Jadi memang pertama sekali saya mau mengecam keras perbuatan keempat orang itu ya. Sekali lagi saya mengecam keras. Kali ini saya sependapat dengan Pak Usman Hamid. Apa yang beliau sampaikan itu benar. Itu bukan tugas BAIS. Sehingga apa yang dilakukan oleh keempat orang ini sudah sangat mencederai BAIS. Itu si korban, itu anak didik saya itu. Ketika beliau pertama masuk di Kontras, saya yang didik ketika saya ke BAIS. Waktu itu kepala Kontrasnya si Pak Haris. Jadi sebenarnya hubungan BAIS dengan Kontras itu dekat sekali itu. Tapi kenapa terjadi seperti ini, saya juga sangat heran. Maka saya mengecam keras. Kenapa kira-kira Pak Soleman? Kan dari 4 terduga itu juga ada kaptennya. Apakah memang kapten bergerak sendiri kemudian memerintahkan anak buahnya atau jangan-jangan ada yang lain? Itu yang saya menduga jangan sampai ini pergerakan sendiri. Ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka ini di BAIS itu tidak ada di direktorat, tapi ada di Denma. Lah kalau Denma ini biasanya orang-orang yang datang, yang diperbantukan ke sana, bukan orang-orang yang menjadi anggota tetap BAIS, tapi diperbantukan BKO. Tapi saya belum tahu pasti ya. Tapi yang setahu saya kalau dia di Denma, itu orang-orang BKO itu. Nah, sehingga keterikatannya dengan BAIS itu masih sangat sedikit ya. Keterikatan emosional maksudnya ya. Nah, karena di Denma. Cuma saya tidak tahu, ini perkiraan saya ya, karena kebiasaan kalau orang baru itu ada di Denma, tidak masuk di direktorat.
Kalau BAIS yang betul-betul memang dididik, diterima itu ada di direktorat A, B, C, D, E dan lain-lain. Tapi Tapi kalau ini, salah satunya kan terdugannya ini juga adalah kapten. iya, mau kapten, letu, sersan segala macam itu kalau dia masuk di Denma itu BKO biasanya, orang-orang yang diperbantukan, Oke. bukan yang anggota tetap di BAIS. Oke. Nah, Ya. kalau gitu berarti Mas Usman menduganya kalau tadi dibilang Pak Soleman itu adalah BKO artinya yang bukan anggota tetap di BAIS. Kalau gitu siapa yang bisa kemudian berani menyuruh dan kemudian dilakukan oleh anak buahnya? Ya, saya kira tidak mungkin seorang kapten, letnan bergerak sendiri. Tidak mungkin. Setidaknya ia pasti diketahui oleh misalnya dan Denmanya. Jadi harus diperiksa komandan Denmanya, baik itu yang berpangkat kolonel maupun juga yang lebih tinggi dari itu. Saya kira harus ada usaha untuk memintai pertanggungjawaban dari pimpinan BAIS, kepala BAIS, wakil kepala BAIS, dan oleh karena itu kami menuntut agar adanya tim gabungan pencari fakta untuk memastikan bahwa proses penyidikan terhadap kasus ini tidak terkena konflik kepentingan. Katakanlah di tingkat kepolisian, sebenarnya kami sangat berharap proses ini dilanjutkan oleh pihak kepolisian karena kepolisianlah yang banyak memperoleh bukti-bukti. Kalau kita lihat konferensi persnya, bukti-bukti pendukung yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian, baik itu petunjuk awal melalui CCTV yang Oke. jumlahnya 8 lebih maupun melalui kamera-kamera etle dan juga hasil-hasil penelusuran seldam atau komunikasi yang mereka matikan setelah peristiwa kejadian itu. Jadi sebenarnya bukti-bukti yang ada di pihak kepolisian itu sangat mendukung proses penyelidikan ini bisa berjalan lebih objektif. Sementara konferensi pers yang dilakukan oleh Dan Puspom pada hari ini hampir bisa dikatakan kosong. Tidak jelas kapan proses penyelidikan itu dimulai. Meskipun sudah Tidak jelas disebutkan inisial 4 nama itu. itu setelah ditanyakan wartawan. Oke. Dan tidak ada penjelasan apa yang mereka perbuat. Bahkan Dan Puspom tidak bisa menjelaskan siapa berbuat apa terhadap siapa, kapan, di mana, siapa yang memerintahkan, siapa yang turut serta melakukan. Tidak ada juga bukti-bukti yang diperlihatkan kepada wartawan di dalam konferensi pers itu. Dugaan saya, dalam hari-hari ke depan, pihak Mabes TNI, khususnya Dan Puspom, akan meminta berkas-berkas bukti yang ada di pihak kepolisian. Nah ini kami khawatir justru akan mengambil alih perkara ini ke dalam proses penanganan di dalam kemiliteran saja dan ujung-ujungnya perkiraan kami hanya akan menyalahkan mereka yang ada di lapangan. Dalam hal ini pelaku-pelaku yang mengeksekusi langsung. Oke, eksekutornya ya. Oke, Betul. Pak Soleman sebenarnya BAIS ini bertanggung jawab kepada siapa? Pada Panglima TNI lah. Pada Panglima. Jadi apa yang sampaikan Pak Usman tadi, Pak, saya sependapat dengan Bapak. Dan kali ini karena korban itu sipil, maka saya kira bisa dilakukan koneksitas itu. Jadi bisa saja polisi jalan terus dengan POM jalan terus karena apa? Korban itu adalah sipil. Sehingga koneksitas dimungkinkan untuk ini. Dan ya saya berharap sekali polisi juga bisa membongkar kasus ini karena ini mempermalukan satuan yang pernah saya pimpin. Jadi bagi saya yang bekas pemimpin ini, saya berharap polisi bisa membantu ini dengan tadi koneksitas supaya membantu POM. Karena Artinya POM bisa sendiri berjalan bersamaan tanpa saling Iya. mengintervensi. Betul. Oke, Nanti kan ketemu di kejaksaan, koneksitas itu bisa itu. Pak Soleman, tapi yang ketika tadi Pak Soleman bilang bertanggung jawab kepada atasannya yakni Panglima TNI, apakah kemudian juga perlu diketahui atau setiap kali gerak-gerik dilakukan oleh BAIS ini perlu diketahui juga oleh Panglima TNI atau seperti apa sebenarnya? Oh iya, BAIS itu kan atas perintah Panglima TNI. Jadi setiap pergerakan harus 100% di bawah pengetahuan Panglima TNI. Kalau yang ini kan sudah menyimpang tapi. Nah itu dia, makanya sekarang bagaimana POM ini harus bisa membongkar sejauh mana ini rantai komando ke atas. Di BAIS sendiri, di dalamnya siapa, kalau operasi itu siapa yang mimpin operasinya, siapa perintahnya, siapa ke atas. Kan ada rantai komando, nah itu bisa dicari apakah dia ini sendiri, tapi ya ada kalanya di intelijen itu kan kompartementasi, begitu anak buah salah, oh ya udah itu urusannya dia, saya enggak suruh. Nah itu biasanya begitu. Kan berangkat tugas dianggap mati, hilang tidak dicari, kalah dicaci maki,
menang tidak dipuji, ya itu nasibnya. Jadi kalau sekarang seperti ini, ya memang harus dicari. Saya sependapat dengan Pak Usman, dicari. Tapi Dan kalau secara struktural tadi bisa dijalankan dengan koneksitas. Oke. Tidak bisa itu. tapi tadi ragu dibilang Mas Usman, belum jangan-jangan nanti berhenti kepada eksekutornya aja Pak Soleman? Nah itu tadi itu kan kalau dijalankan hanya POM sendiri. Kalau POM sendiri kan tidak banyak. Tapi kalau koneksitas ini kan bisa saling mendukung. Kalau saling mendukung, nanti peradilannya mana? Karena yang nanti yang dirugikan terbanyak siapa sekarang? Sipil kan? Maka dia bisa pengadilan koneksitas di peradilan umum. Itu Oke, bisa. kalau dari Mas Usman, Nanti hakimnya itu 2 sipil, 1 militer. Gitu. Bisa. apakah Anda juga sependapat dengan hal itu, lebih baik dibuka ke peradilan umum saja supaya bisa tahu siapa-siapa yang memerintahkan begitu, Mas Usman? Iya, tentu saja kami ingin perkara ini dibawa ke pengadilan umum. Pertama, tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana umum, bukan pelanggaran hukum pidana militer. Di dalam pasal 65 Undang-Undang TNI, di dalam pasal 7 TAP MPR nomor 7 maksud saya, tentang fungsi TNI dan Polri, ditegaskan bahwa anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada jurisdiksi peradilan umum. Seandainya ada semacam konflik jurisdiksi, katakanlah antara kepentingan peradilan umum dengan kepentingan peradilan militer itu berbeda pandangan, maka akan diukur dari segi titik kerugiannya. Seperti tadi Pak Soleman katakan, apakah kepentingan yang paling dirugikan adalah kepentingan umum atau kepentingan militer? Kepentingan militer misalnya merusak fasilitas militer, merusak tangki militer. Tapi kalau kepentingan yang paling dirugikan adalah kepentingan umum, terjadi di lingkungan masyarakat umum, terjadi terhadap warga masyarakat umum, maka itu harus diajukan kepada pengadilan umum. Seandainya terjadi proses hukum yang berjalan bersamaan di dalam lingkungan peradilan umum, misalnya kepolisian jalan, kejaksaan jalan, lalu POM jalan, kemudian auditor militer jalan, maka apabila terjadi perbenturan jurisdiksi ini, yang paling berwenang untuk menentukan itu setidaknya 3 pihak pejabat. Yang pertama adalah Menteri Pertahanan, yang kedua Menteri Hukum dan HAM, yang ketiga adalah Jaksa Agung. Dan apabila terjadi pandangan yang berbeda antara ketiga pejabat ini, yang paling berwenang menentukan adalah Jaksa Agung sebagai otoritas hukum penyelidikan yang tertinggi. Tapi kalau gitu pertanyaan yang sama kepada Mas Usman dan juga Pak Soleman, gimana caranya bisa mengetahui siapa dalangnya, apa motifnya kepada 4 prajurit TNI ini yang merupakan anggota BAIS, tapi juga tetap memisahkan bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar, tapi satu sisi juga kemudian ini mereka juga adalah anggota TNI aktif gitu. Gimana caranya bisa mengetahui ini, Mas Usman, Pak Soleman? Presiden memberi jaminan penuh kepada Kapolri untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan ini selanjutnya. Yang kedua, Mabes TNI menyerahkan semua para pelaku itu kepada pihak kepolisian untuk kemudian disidik lebih jauh, untuk ditelusuri lebih jauh siapa yang memberi perintah, siapa yang memberi inisiatif atas peristiwa ini. Dan dengan cara itu, maka kita bisa mengetahui fakta-fakta kebenaran itu selengkap-lengkapnya. Apabila itu tidak memungkinkan, setidak-tidaknya Presiden atau DPR misalnya membentuk tim gabungan pencari fakta. Dalam kasus pembunuhan Munir, Presiden membentuk tim pencari fakta. Dalam kasus yang sama, panitia khusus dibentuk di DPR dalam bentuk tim gabungan pencari fakta antara Komisi 1 yang membidangi masalah kemiliteran, pertahanan, dan luar negeri, dan Komisi 3 yang membidangi masalah hukum dan keamanan. Jadi tim pencari faktanya, kalau itu ingin dibentuk, harus ada 2. Yang pertama dibentuk oleh Presiden, dan yang kedua dibentuk oleh Komisi 3 dan Komisi 1 DPR RI, atau Komisi 3, Komisi 13, dan Komisi 1 DPR RI. Pak Soleman. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan melibatkan para ahli yang independen, yang punya integritas moral yang tinggi. Oke, Pak Soleman. Ya betul. Jadi itu yang saya bilang tadi, yang paling dekat itu bentuklah tim koneksitas. Berdasar dari tim koneksitas ini baru dia bisa bekerja kemana-mana. Kalau hanya POM kan sendirian. Padahal datanya ada di polisi. Tapi kalau sudah dibentuk tim koneksitas, dua-dua bisa berjalan bersamaan. Sehingga akan ada cross check. Mana yang benar, mana. Saya kira ini sudah tidak bisa main-main. Dan saya sendiri mendukung tim koneksitas ini. Saya juga tentunya
Pengen tahu betul, ini satuan yang pernah saya pimpin ini jangan sampai tercoreng kalau ada orang-orang yang main-main memanfaatkan orang-orang ini, begitu. Dan yang pasti adalah jangan hanya berhenti kepada eksekutornya ya, siapa yang memerintahkan, siapa yang siapa terlibat. yang memerintahkan, betul. Baik, terima Nanti Pak kasih. Usman juga bisa masuk di koneksitas, Pak. Sama-sama kita kalau perlu, nggak dasar. Oke, Begitu, baik. Pak. Sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Pak Soleman, Mas Usman, selamat malam. Ya. Terima kasih, Selamat Pak malam. TV. Terima kasih, Pak. Pejabat kontra terorisme tertinggi Amerika